waktu itu di masjid. Gue di masjid, kan jarak dari masjid ke rumah ke kamar gue kan jauh, sekitar 300 meter. Jauh dong. Iya, jadi gue malam itu nginep di masjid karena mau sholat lah. Ini gue masih SMP waktu itu ya, masih MTS. Akhirnya gue ngelihat, ya kan kalau di Pondok Salaf ada makam kiai. Nah gue ngelihat di pintu sebelah sana itu, bukan di pintu makam ya, di pintu masjid yang dekat makam itu, sosok pendek sepinggang lah ya, kotak. Gue nggak serem kan, dia tuh kayak gini, wujudnya itu yang gue lihat ya, nggak tahu gue karena gue ngantuk atau apa. Jadi kan pintu dua belah, pintu yang dua daun kayak gitu kan. Nah dia awalnya sosok tinggi kayak manusia biasa. Wah sumpah, apa ini, sosok tinggi kayak manusia biasa, kayak orang pakai jubah, pakai mukena kayak gitu. Dia lewat pas di ini, Pintu pas di di makam. ya di pintu itu kan. Dia lewat di daun pintu satu, dia lewat ke daun pintu satu lagi, dia jadi kecil syukuran pinggang tapi kotak, kepalanya kayak kotak gitu, kayak kotak, kepalanya kayak kotak kayak gitu. Gue Tapi nggak tahu, nyentuh ke pintu itu. dia cuma lewat kayak gitu, set lewat Oh kayak gitu, lewat gitu. lewat kayak gitu. Akhirnya kan gue kayak, apaan sih, mungkin itu bayangan gue lah, gue bilang. Terus besoknya ada lagi yang tidur di situ, dia bilang, sumpah gue malam tadi ada ngelihat kecil, dia bilang, kayak kotak gitu, kayak kotak, kepalanya tuh kayak kotak. Udah dia lewat keliling di sini, tapi gue nggak tahu itu apa dia. Nah kan gue jadi ini ya, gue nggak menceritakan cerita gue ke siapapun, cuman ada orang lain yang ngelihat apa yang gue lihat. Jadi yang awalnya gue bodoh amat, tapi Dan ternyata ada malah, yang ngelihat. malah lu berpikiran kalau wah gitu loh. Oh Kok berarti bisa loh gitu. kok bisa gitu kan. Nah itu, tapi gue sampai sekarang kalau untuk hal itu ya kayak halusinasi aja itu mah. Mungkin karena gue malamnya tidur, karena di pondok gue itu di masjidnya ada jam yang tinggi, yang tingginya sekitar, lo tau kan, tingginya malah yang ning dong gitu gak sih? ting Iya gitu. ting tong. Itu serem banget coy kalau malam hari. Emang pernah ada apa atau ada vibe Enggak, yang tapi beda gitu? tapi kan kita kalau tidur di masjid, kenapa orang-orang banyak yang nggak berani tidur di masjid kan, ting tung, ting tung, kayak gitu. Itu kan kalau di Indonesia atau di film-film horor itu serem loh. Iya. Akhirnya mindset kita terbentuk bahwa itu serem. Gue pas SMP takut, yang gue takutin di tidur di masjid jamnya. Jadi kalau udah bunyi kayak gitu kita dempet-dempetan, kita kayak tutup kuping nggak mau denger jam itu karena lama loh. Pas jam 12 kan dia kalau bunyinya kayak gitu tuh pas jam 12 atau pas 10.00 11.00 kayak gitu. Tapi kerasnya, tapi lamanya tuh pas 12.00. Itu pasti dia lama bunyinya. Mungkin dia setting dari pabriknya kayak gitu ya. Jam-jam kayak gitu. Itu benar-benar horor. Gua masih apa ya? Masih tabu sama orang-orang yang punya jam segede itu di rumahnya. Ya kan? Benar. Lu punya jam segede itu ditaruh di rumah, terus setelannya lu berharap itu jadi hiasan, tapi itu menjadi hawa horor loh. Benar. Dan ditambah lagi kalau rumahnya tuh gede, bahkan itu mungkin membentuk kosan yang 4 lantai gitu. Soalnya tuh gua sempat survei kosan di perumahan Cimanggu, perumahan Cimanggu apa ya, belakang Jogja tuh. Di Iya. sana itu gua ada itu 4 apa 5 lantai gitu, itu luas banget tapi sepi. Terus ada jam itu gitu, buset itu kayak nambah horor parah ini gitu. Jadi kan udah kebayang
kan kalau udah bunyi itu pasti nyaring gitu loh. Soalnya kan begini bentukannya tuh ke atas begini itu masuk mantul gitu buset kata dulu suruh gue. Iya, coba lo bayangin jam 12 misalnya, malam lagi sunyi-sunyinya, suara lagi nggak ada, kedap dong jadinya. Terus ada bunyi bunyi kecil aja lo kalau Iya. misalnya nih, lu bayangin lu setel lagu di jam 10 terus sampai di jam 12, biasanya gue misalnya setel lagu di 50% kayak gitu kan, 50%. Terus akhirnya di jam 12 itu biasanya gue kecilin jadi 20% karena memang kedap suaranya itu, maksudnya suaranya semakin semakin nyaring gitu, karena memang sunyi sunyi kan, cuman suara itu doang. Jadi apalagi kalau jam terus di ruangan yang kosong, kita udah tutup pintu semua dong kalau di kosan misalnya kayak gitu. Itu jam scare, Pak. Nah, Bener benar-benar. Gue sampai sekarang, gue yang nggak suka horor, gue yang nggak percaya horor, sampai sekarang kalau gue tanya, kalau gue dengar jam itu gue tetap takut lah. Berarti itu sampai sekarang itu nggak pernah percaya horor. Gue sampai sekarang gue kurang percaya horor. Iya. Jadi kayak nggak yakin lah ya gue gitu. gue mempercayai bahwa mereka ada tapi di Iya. alam yang berbeda kayak Iya. gitu. Dan kenapa lu sampai nggak meyakini, bukan nggak yakin ya, nggak mau menerima akan eksis mereka di dunia kita itu. Karena Dalam kita. karena gue bisa menolaknya dengan logika gue. Gue Jadi, bisa nolak sesuatu yang bisa gue tolak dengan logika gue tentang horor itu, gue anggap logika gue menang. jadi sebenarnya tuh kan kenapa kayak gue misalkan pernah melihat patung misalkan atau kunti, terus ntar minggu besoknya tuh udah remang-remang lagi. Masa sih itu bukannya itu cuma plastik ya, bla bla bla. Nah Karena iya, mungkin yang gue pikirkan itu mungkin karena logika kita itu nggak pernah nyampe ke alam, ke kalau disebutnya tuh ke dimensi energi. Soalnya kan beda dimensi lah ya. beda materi, dimensi. energi dan cahaya gitu. Mungkin Sama kayak gue percaya mereka ada, tapi gue percaya kita nggak bisa saling menyerang. Jadi gue nggak bisa nyerang dia, dia nggak bisa menyerang gue, gue bisa nggak bisa ngelihat dia, dan sebaliknya gue merasa dia oke lah, dia nggak inilah. Maksudnya kayak gini, berbeda dimensi kayak antara kita dan mimpi gitu. iya. Jadi kayak ya udah, itu mimpi, lu dapet harta sebanyak apapun nih, pas lu bangun ya beda, itu udah beda, dimensinya beda kan, kayak lu mimpi ya kayak gitu. Gue mempercayai itu. Kayak misalnya dulu kasus Vina, kan Vina orang bagi banyak orang yang bilang oh iya benar, dia benar-benar dirasuki sesosok jin, dia benar-benar dirasuki oleh arwah Vina kayak gitu kan. Tapi logika gue menolak kayak gitu, enggak, ini bukan Vina, tapi memang kasus ini ditutup. Kemudian ada seseorang yang pengen membocorkan dengan, karena memang di Indonesia itu notabene banyak yang suka horor, akhirnya mereka menghororkan itu untuk mengangkat isunya. Lu bayangin, gua sebagai temannya Vina misalnya, sebagai orang yang gak terkenal terus melapor ke polisi mana yang mau menggubris itu kan, kecuali viral. Gimana lu mau viralin misalnya, tiba-tiba lu speak up misalnya di sosmed bahwa Vina enggak ini, Vina itu dibunuh bukannya. Kalau gue tiba-tiba speak up kayak gitu, siapa yang mau peduli kayak gitu kan? Gue bukan pengacara, gue bukan siapa-siapa. Akhirnya karena di Indonesia itu suka dengan horor, mereka menciptakan kerasukan dan segala macam. Dan nah biar film gitu. jadi biar beritanya diangkat lagi. Dan itu yang menyebabkan kenapa gua sampai sekarang, sampai detik ini pun gua mempercayai mereka ada tapi nggak bisa saling tatap kita. Jadi
gue yakin bahwa apa yang gue dengar, apa yang gue lihat, walaupun kadang-kadang keyakinan itu gagal gue pertahankan kayak yang tadi, kayak gue iya ya, apa yang gue dengar itu, kenapa bisa ada itu kayak gitu. Apakah cuma memang lo bayangin kayak sugesti, kayak kayak yang di kamar tadi, kenapa? Karena memang gue udah sering dikagetin, akhirnya yang gue nggak dengar apa-apa, cuman mungkin di pikiran gue bilang oh ada orang segala macam kayak gitu. Gue selalu membantah hal-hal mistis itu dengan logika gue. Artinya gue pernah baca buku itu ada 3 macam ID, ego, super ego. Nah kalau ID itu eh, logika kita kalah sama logika kita kalah sama rasa takut kita. Jadi kayak kita kayak lu takut hantu karena lu membayangkan hantu itu kuntilanak, hantu itu pocong. Hantu itu ada tapi nggak begitu bentuknya misalnya. Tapi lu karena walaupun lu logika lu belum pernah menemukan itu kayak gitu, tapi lu percaya karena rasa takut lu lebih gede. Dan rasa takut itu yang membentuk itu gitu. Iya, membentuk itu. Jadi gue pernah baca kenapa kuntilanak dan pocong itu ada, karena pada zaman dahulu itu banyak kayak orang yang mau maling di hutan, atau orang yang mau merusak hutan. Akhirnya diciptakan mitos untuk orang itu nggak merusak hutan dengan cara adanya kuntilanak dan pocong. Nah biar orang nggak merusak hutan. Nah pada zaman dahulu akhirnya difilmkan, akhirnya warga percaya bahwa ada yang gua pernah baca ya. Kalau ID itu ID. Kalau ego tuh sesuatu yang membentuk kayak film tadi atau cerita rakyat. Lu pernah gak jangan potong kuku malam hari? Nah nanti pamali kan, sebenarnya ya orang tua dulu menciptakan itu biar nggak luka aja. Iya, soalnya Karena kan zaman nggak ada lampu, dan zaman dulu tuh potong kukunya nggak pakai potong kuku kayak sekarang, pakai pisau dan segala macam. Akhirnya nggak boleh kan. Itu mitos. Kayak misalnya ada kalau di gua pamali kalau makan di atas kasur, nanti kalau ada yang jatuh nasinya bisa mimpi dikejar harimau. Itu kenapa diciptakan itu biar kasur nggak kotor aja, udah kayak gitu. Nah ini itu egonya. Kalau super ego itu ya lu menolak dengan fakta lo, kayak gua. Oh itu mah kayak tadi gue bilang, itu mah diciptakan ceritanya karena pada zaman dahulu kayak gitu. Karena itu super ego gua lebih besar daripada ID gua. Akhirnya ID gua kalah, rasa takut gua kalah, dan idealisme gua naik gitu. Logika gua naik. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga sih ya, karena mereka ada. Gua mempercayai mereka ada tapi dimensi yang lain. Kayak kita nggak bisa bersenggolan di nggak bisa. Kita di dimensi yang berbeda, mungkin di satu bumi, satu planet yang sama tapi dimensi yang berbeda karena kita terbatas kan. Jadi yang dikatakan dimensi yang berbeda itu bagaimana? Kayak gue juga bingung. Apakah di sini contohnya di dimensi kita ini ada rumah, tapi di dimensi sebelah itu bukan rumah, atau bagaimana gitu? kalau kan kita nggak ada yang tahu ya pasti dimensi sebelah itu bagaimana, walaupun gue mempercayai, cuman gue memang menciptakan ID lah, kayak gue menciptakan ID di hidup gue. Kalau dimensi sebelah tuh kayak lo lagi sendiri terus lo menghayal di mana hayalan lo berada. Lo nggak bisa kan menerka hayalan gue itu di mana sih sebenarnya, mereka berada di mana. Terus setelah lo nggak menghayal, mereka hilang di hayalan lu. Coba lu pejamin mata, lu lihat seakan-akan ada rumah, ada jalan, ada loh. Dimensi beda. Bagi gua mengistilahkan kayak gitu. Jadi mereka ada, nggak tahu di mana nih. Lu bayangin ada rumah, ada jalan, tapi itu di mana? Nggak bisa lu tahu kan. Itu di mana? Mana di hayalan lu aja. Lu nggak bisa gapai itu, lu nggak bisa pegang itu. Tapi kan dimensi jin sama malaikat beda nggak? Nah, kalau
Kalau masalah malaikat gua nggak bilang itu beda dimensi, kita masih satu ini, cuman memang kita terbatas gitu, kita nggak bisa ngeliat dia tapi dia bisa ngeliat kita. Kan sesuai lah, karena kalau itu kan dibahas di agama, makanya kalau itu gue percaya aja apa yang dibilang Al-Quran. Gue semakin yakin kenapa gue nggak bisa, gue tahu kalau kita tuh nggak bisa ngelihat setan, karena memang ada, gue pernah dengar ceramah bahwa nggak ada yang bisa ngelihat setan tuh, nggak bakalan ada bisa yang ngelihat kayak gitu. Tapi juga banyak sih cerita-cerita yang membantah itu, kayak misalnya eh, ulama atau nabi bertemu dengan iblis yang menyerupai manusia kayak gitu. Ada aja, maksudnya akhirnya kan maksudnya terjadi Bentrok. kalau bentrok di pemikiran gue antara gue percaya atau Iya, enggak, mesti di lagu lah, ragu. Makanya gue bilang gue bukan nggak percaya 100%, cuman gue juga nggak, gue apa ya, gue sulit mempercayai itu. Makanya gue berani tinggal di rumah sendiri, nggak sombong ya, tapi dulu juga gue ngajar pas di Cemplang, eh, di sana, di kolam ikan, nggak ada yang nunggu kolam itu, ada saungnya, udah gue tinggal di situ. Sampai warga di sana juga bilang, beneran tinggal di sini sendiri? Iya bener. Tapi gue karena yang gue bilang super ego gue gede, akhirnya nggak terjadi apa-apa. Maksudnya gue nggak memikirkan hal-hal yang aneh. tapi lu pernah nggak merasakan apa gitu atau bahkan melihat apa di Nah kalau tempat pas itu? di sana di Cemplang enggak sih, karena memang semua aman lah, semua Iya, iya. aman apa yang diceritakan. Karena kenapa mereka takut, mm, ujung kecil, terus di sana mentok, di yayasan itu mentok di kolam ikan itu. Nah di sebelah kolam, Tusuk sate. iya, di sebelah kolam ikan itu sungai. Nah di seberang sungai itu kebun. Jadi memang gua di ujung dan nggak ada siapa-siapa di ujung situ, kecuali ke atas ya. Kalau ke atas ramai tuh, ada rumah gang kecil lah, nggak masuk motor malah, kecil kan, sampai di ujung sana. Dan dan itu ya bagi orang serem, tapi ya udah lah ya bagi gua kayak, tapi gua butuh teman lah. Waktu itu kan gua nggak punya teman, gak, waktu itu gua sendiri, akhirnya gua beli kucing kayak gitu. Gua beli kucing untuk nemenin gua, udah cukup, gua percaya lah. Nah, tapi gua nggak merasakan hal-hal mistis lah yang di sana ya. Nggak merasakan hal-hal mistis apa karena lu itu sengaja memperkuat super ego lu gitu. Iya, gue percaya Dengan kalau super ego gue tinggi, maka semua itu nggak ada. ya itu Jadi dan kayak lo menolak, iya, iya, menolak semua hal yang memang lo nggak bisa lihat itu dengan ego. Kayak misalnya ateis lah, kayak ateis, mereka menolak agama dengan bantahan dari otak mereka sendiri. Tapi kan bedanya gue dengan ateis, memang gue baca kalau di buku itu hal-hal ini kan diciptakan kayak gitu. Itu yang membuat gue kayak lo aneh nggak sih, di berbagai macam daerah setannya beda-beda kayak gitu kan. iya, iya, Karena memang itu ego iya, yang diciptakan oleh masyarakat di sana. Maka ego tumbuh antara ID dan super ego, dan gua tumbuh di gua itu super ego, walaupun ada ID-nya. iya sih. Soalnya kalau gua secara pengalaman gua tuh, gua kan bukan sekali dua kali, bahkan melihat dengan jelas, bukan sekali dua kali, bahkan sepotong gua berkali-kali. Kalau kuntilanak sekali tapi itu jelas banget. Apakah apalagi kalau hanya sekedar ya bayangan, itu hampir setiap malam dulu, hampir setiap malam sampai sampai yang bisa bikin gue itu begadang itu karena rasa takut gue, bang. Rasa takut gue karena gue itu merasa kalau udah maghrib itu kayak udah anjing, udah horor gitu loh, bang. Soalnya udah nggak ada matahari dan akan sepi di sana. Gue anjir, gue juga dulu
sekarang tuh kayak yang masa sih, masa gue dulu seperti itu. Padahal itu gue masih masih tersimpan rapi di memori otak gue, Kebayang. tersimpan. Kebayang, kebayang Pak. Gimana enggak kebayang. Mungkin jaraknya ya, berat jaraknya mungkin nggak nyampe 100 meter, nggak nyampe itu, lompat ke depan begini di musola. dan dan itu yang suka dikatakan oleh santri sana itu sebagai penjaga dari musola itu. Si Kunti pernah ada yang lihat santriwati itu lagi ke tiduran, habis bisa kan biasanya ada kitab-kitab lah ya, itu dia ke tiduran di bawah jendela gede, terus bangun katanya ada sosok Kunti bla bla bla. Terus ada yang lihat katanya ada Kunti pas lagi ke kamar mandi, ada sosok. Nah, gua itu nggak pernah pakai itu, ada akhirnya melihat itu mungkin 1 jengkal, mungkin nggak nyentuh Pak, sumpah demi Allah kagak nyentuh pintu yang persis kayak lu 2 daun. bayangkan, 2 Ya. daun tapi gede itu. Hah? Gede segini tuh kan, itu gede, itu satu goyang nggak ada angin, nggak ada apa, sunyi, merinding semua gue ingat mungkin ya. Kebayang lah ya. Iya gitu, itu dak tuh gue sama temen gue berdua waktu itu. Dia itu sudah lulus sekolah dan